Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pribadi Raharja, MTI 12, bernama M. Adit Dwi Yuda, NIM 20125281102. Saya ingin mempresentasikan tentang tugas assessment 4, yaitu New Discipline IT. Kalau yang saya pikir New Discipline IT itu berarti sesuatu yang disiplin IT-nya itu adalah baru, pembaharuan kalau menurut saya. Jadi saya ingin mempresentasikan tentang tugas assessment saya, yaitu tentang mandiri New Discipline IT. Sebelumnya, disiplin IT yaitu seseorang yang taat dan patuh terhadap nilai-nilai IT dan menjadikan itu tanggung jawabnya. Dari sebelum tugas assessment 4, tugas assessment 3, kita disuruh membuat yang namanya disiplin IT. Dan selanjutnya ditugaskanlah yang namanya New Discipline IT. Lalu penulis ingin mempresentasikan disiplin IT yang baru. Selanjutnya, sebelum itu perkenalkan dulu lagi, saya Pribadi Raharja, MTI 12, nama M. Adit Dwi Yuda, NIM 20125281102. Emailnya adit@raharja.info. Apa New Discipline IT apa yang Adit bawa untuk mempresentasikan, yaitu New Discipline IT berupa, kan Adit kan sudah menelusuri kan apa pembaharuan dari IT terbaru, penemuan kan. Akhirnya Adit nemu salah satu artikel atau berita bahwa IBM menemukan baterai dari air garam atau air laut ya. Tapi di sini menyebutnya adalah elektrolit. Kalau elektrolit itu adalah listrik yang berasal dari air gitu. Penemuan listrik yang berasal dari air. Sebenarnya ini udah ada dari sebelumnya, yaitu aki, kayak aki kendaraan ya. Tapi di sini IBM ingin menerapkannya ke baterai-baterai selain dari pesaingnya, yaitu lithium, ion untuk baterai-baterai laptop atau baterai-baterai yang lainnya kayak handphone dan lain-lain. Terus selanjutnya, elektrolit itu apa sih? Elektrolit adalah suatu zat yang larut atau terurai ke dalam bentuk ion-ion dan selanjutnya larutan menjadi konduktor elektrik. Ion-ion merupakan atom-atom yang bermuatan listrik. Jadi itu di dalam air itu dia terdapat yang namanya larutan ya. Saya sih larutan nih. Larutan yang dalam bentuk ion-ion. Yang larutannya itu menjadi konduktor elektrik. Jadi ada atom-atom yang dalam air itu bermuatan listrik. Selanjutnya ini contoh sederhana elektrolit air. Yang pertama adalah tegangan sumbernya. Mungkin dia butuh pemicu ya. Terus kabel, terutama batang karbon, larutannya, papat penyangga, lalu lampu menyala. Ini contoh sederhananya dari logika elektrolit air, cara logikanya. Nah, baterai elektrolit, mungkin kita sering lihat baterai elektrolit itu di aki kendaraan. Tapi bagaimana kalau baterai elektrolit ini digunakan sebagai baterai handphone atau laptop kita? Yang saya bahas atau bilang sebelumnya, bagaimana baterai handphone atau laptop ini dibuat oleh handphone atau laptop kita. Nah, ini peraturan dari baterai elektrolitnya.
rule-nya baterai dan rule baterai ya, terutama ya. Ini baterai merupakan komponen penting pada di sini aki pada kendaraan atau elektronik atau teknologi, karena berfungsi baterai yang sangat vital bagi suatu perangkat elektronik maupun teknologi. Baterai digunakan sebagai penyedia sumber arus, jadi itu sebagai penyimpan sumber arus bagi komponen-komponen kelistrikan pada perangkat elektronik maupun teknologi, sehingga kondisi baterai harus dijaga, termasuk kapasitas arus listrik yang tersimpan di dalam baterai. Selanjutnya, jika baterai digunakan sebagai sumber arus, maka di dalam cairan elektrolit baterai akan terjadi proses pengosongan. Jadi di situ yang namanya baterai pasti ada pengosongan dong. Pengosongan, maka dia harus diisi lagi sebagai sumber daya. Nah, ini berikut rumus dari reaksi kimia pengosongan baterai. Bisa dilihat reaksinya pada proses gambar di atas ini. Oke, sekian, terima kasih presentasi dari Adit. Selebihnya mohon maaf. Tolong share dan komen PowerPoint Adit. Terus berikan interaktif like ataupun komen PowerPoint Adit ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau kurangnya pengetahuan tentang elektrolit air ini. Bisa langsung komen di assessment saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana caranya nih? Hah?